Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, semoga anak-anak Ustazah selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kita akan membahas di subtema 3 pembelajaran 1. Coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Kira-kira bagaimana ya kalau energi yang kita gunakan sudah habis? Nah, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, sumber energi alam yang tidak akan habis. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin. Kemudian air. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Kemudian ada panas bumi. Nah, energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat besar. Kemudian ada gelombang air laut. Gelombang air laut itu saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya ada biji-bijian yang mengandung minyak, ada bunga yang dikenal sebagai matahari, jarak, dan kelapa sawit atau kacang tanah. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel biasanya digunakan untuk menggantikan solar. Nah, sekarang sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Kira-kira apa ya sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai energi alternatif? Coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahukah itu gambar apa? Nah, yuk. Gambar apa kira-kira? Ya, ini adalah tanaman jarak. Kenapa harus tanaman jarak, Ustazah? Coba diperhatikan penjelasan Ustazah. Karena tanaman jarak itu bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar juga. Ada proses pengolahan biji jarak. Coba perhatikan. Yang pertama, pengeringan buah jarak untuk mengeluarkan biji buah jarak. Kemudian pengeringan biji jarak hingga diperoleh kadar biji.
Kemudian pemisahan kulit dengan daging biji dan proses pemanasan daging biji selama 30 menit. Ini adalah proses pengolahan biji jarak. Nah, proses biji jarak tadi kita gunakan sebagai minyak. Berikut adalah contoh proses pembuatan minyak jarak. Nah, dengan alat tersebut biji utuh yang diperoleh sekitar 48% dan biji pecahnya itu 3%. Biji yang sudah dipisahkan dari cangkangnya itu kemudian diberi pemanasan pendahuluan, yaitu berupa pemanasan dengan uap suhu 170 derajat selama 30 menit. Pemanasan dengan oven pada suhu 105 derajat selama 30 menit. Sehingga biji cukup panas untuk dilakukan pengepresan. Jadi itu adalah proses pembuatan minyak jarak. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama jemur biji jarak selama 2 hari. Kemudian pecahkan biji untuk memisahkan antara daging dan kulit. Dan daging digiling dan diperas. Dari 3 kg biji jarak bisa menghasilkan 1 liter minyak jarak yang digunakan untuk bahan pengganti solar. Nah, jadi manfaat dari tanaman jarak itu bisa digunakan sebagai sumber alternatif bahan bakar pengganti solar. Nah, alhamdulillah dari penjelasan Ustazah tadi semoga anak-anak bisa memahami ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.